Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan keteladanan tokoh cerita dan melengkapi kalimat atau teks dengan istilah atau kata atau ungkapan atau peribahasa. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Yang pertama kita akan membahas menentukan keteladanan tokoh cerita. Nah, dalam sebuah cerita ini tokoh-tokoh yang berperan ada yang memiliki watak positif ya, dan ada yang memiliki watak negatif. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Nah, watak positif seseorang tokoh tentunya dapat diteladani. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang baik dalam sebuah cerita itu pasti sifatnya bisa kita teladani atau bisa kita tiru ya. Dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya materi tentang melengkapi kalimat atau teks dengan istilah kata, ungkapan, atau peribahasa. Nah, ketika harus melengkapi kalimat atau teks rumpang itu artinya yang ada titik-titiknya di tengah atau di akhir, di awal gitu ya, yang tidak lengkap gitu. Jadi yang ada titik-titiknya atau yang harus kita isi. Nah, ketika harus melengkapi kalimat atau teks rumpang tersebut dengan istilah atau kata, kita harus memperhatikan konteks kalimatnya. Jadi kalau misalnya ada yang rumpang lalu itu harus kita isi dengan kalimat atau kata, istilah atau kata, maka kita harus memperhatikan konteks kalimatnya. Namun ketika harus melengkapi kalimat atau teks rumpang dengan ungkapan atau peribahasa, kita harus memahami suatu ilustrasi untuk menentukan ungkapan dan peribahasa yang tepat. Jadi kalau misalnya teks atau kalimatnya rumpang dan harus diisi ungkapan atau peribahasa, kita harus paham dulu ilustrasi dari kalimat dan teks tersebut. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, silakan kalian baca dulu ceritanya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya ya. Perilaku yang dapat diteladani dari tokoh Ibu Kartini pada cerita tersebut adalah yang D. Betul, hidup dengan penuh rasa syukur pada Tuhan. Oke, nah contoh soal selanjutnya ini ada 4 contoh soal ya. Kita bahas dulu yang contoh soal yang pertama. Oke, baca dulu paragrafnya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Ungkapan yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah tebal muka. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Kalau banyak akal berarti dia pintar, besar kepala itu sombong, anak emas itu anak kesayangan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, sekarang nomor 2, silakan baca dulu paragrafnya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Peribahasa yang tepat untuk ilustrasi di atas adalah yang D, betul ya, habis manis sepah dibuang. Jadi Aminah ini kalau sudah tidak diperlukan lagi tapi dia suka ditinggalkan gitu. Kalau ada udang di balik batu itu ada maksud dari tujuan yang tidak diungkapkan gitu. Kalau yang B, air beriak tanda tak dalam itu orang yang banyak omong itu biasanya bodoh. Terus yang ke C, air tenang menghanyutkan itu artinya orang yang pintar, orang yang tidak banyak omong itu biasanya pintar. Itu adalah air tenang menghanyutkan gitu ya. Makanya jawabannya yang D yang paling tepat. Habis manis sepah dibuang. Oke, selanjutnya ke yang nomor 3. Silakan baca teksnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Istilah yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah apa ya? B, betul, populasinya. Di sini kita pahami dulu konteks dari kalimat yang rumpang ini. Kucing liar akan hidup secara liar. Kucing liar akan berkembang biak dengan sangat cepat sehingga titik-titik akan bertambah banyak dalam sekejap. Yang namanya bertambah banyak itu pasti jumlahnya. Nah, jumlah ini berkaitan dengan populasi. Berarti jawabannya yang B gitu. Oke, selanjutnya nomor 4, silakan baca dulu paragrafnya. Oke, langsung ke pertanyaannya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah yang D, betul, buah tangan. Jadi di sini kalau dibawakan oleh seseorang itu bisa kita sebut dengan buah tangan. Makanya jawabannya yang D.